Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Ada beberapa bahasan berita nih ya. Yang pertama itu semalam ada kabar bahwa Lille ya, nama sebutannya, klub Prancis ini telah menerima penawaran 62 juta euro paket ya, untuk pembelian Lenioro pemain bertahan. Jadi kalau ngomongin paket itu berarti ada cash di depan sama ada tambah bonus-bonus gitu ya, atau add-ons. Nah, sekarang ini udah dalam tahap negosiasi gaji. Nah, kalau udah ngomongin gaji berarti udah ada yang namanya personal terms agree. Secara personal si Lenioro-nya udah setuju gitu ya. Berarti bujukannya Presiden Lille kepada Lenioro diterima nih. Nah, paketnya ini apa? Yang diberitakan adalah 50 juta untuk initial fee, untuk duit awal, 50 juta euro atau sekitar 42 juta pound, dan tambahan lagi 12 juta euro atau sekitar 9 ya, 10 juta pound itu akan ada add-ons tergantung kondisi di kedepannya. Ya bisa jadi kalau Lenioro main banyak, penuh berapa kali pertandingan, atau MU menang liga, nah itu add-onsnya. Dan ini kan Lenioro ini kan diincar Real Madrid juga kan, dan sepertinya kan Lenioro katanya maunya join dengan Real Madrid. Gue nggak tahu nih apakah ini permainan agen. Nah bisa jadi, gue pernah bahas nih permainan agen, atau memang si Real Madrid nggak menunjukkan sesuatu yang positif, dalam arti dia kan maunya tahun depan Lenioro abis kontrak, oke, lo gue ambil. Mungkin gak ada pembicaraan ke depannya bahwa ya udah tahun depan lo gue kasih duitnya ke lo deh, gak ke klub, 10 juta apa 15 juta euro, kan lumayan buat si Leni kan, buat manajemen apa, buat dirinya, buat keluarganya gitu loh. Nah mungkin aja nih nggak ada pembicaraan lanjut nih dari Real Madrid. Ya bisa jadi Real Madrid lagi sibuk kali urusan kedatangan Mbappe kan. Nah ini yang membuat sepertinya Manchester United lebih unggul satu langkah lah, karena sudah berbicara mengenai permasalahan gaji. Ya kalau ngomongin gaji pun Manchester United kan terkenal lebih apa ya, agak baik gitu ya untuk urusan ngasih gaji gitu dibandingin Real Madrid. Ya contohnya Casemiro sampai 2 kali lipat gitu dikasih gaji gitu. Nah ini yang gue bilang bisa jadi pertimbangan timnya Lenioro untuk melangkah lebih ke step berikutnya ya, ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan masalah gaji. Jadi kita tunggu aja nih untuk permasalahan Lenioro ini, karena sudah di tahap pembicaraan gaji. Terus berita yang satu lagi ini mengenai pemain Manchester United Scott McTominay, yang dimana saat ini McTominay itu divaluasi atau diberi tag fee ya, harga gitu, dilabelin dengan harga 30 juta pound. Jadi kalau untuk mau beli McTominay harganya 30 juta pound. Kemarin katanya ini udah ada Fulham yang menawar, tapi masih jauh di bawah valuasi itu. Jadi ditolak nih. Ini menurut laporan beberapa surat kabar di Telegraph dan lain-lain gitu. Sebenarnya McTominay ini juga diincar oleh klub Turki, Galatasaray. Teman Galatasaray sepertinya antara McTominay atau Pierre-Emile Højbjerg, itu pemain Tottenham ya kalau nggak salah. Ya, Tottenham. Nah, gimana? Scott McTominay ini kan sebenarnya dari akademi ya. Dengan harga 30 juta pound kita udah pakai jasa dia gitu dari akademi mungkin hampir 10 tahun. Ya gue rasa sih udah untung gitu. Terus dia kan udah dari usia emas nih, 26-27 ya. Ya menurut gue sih harus dijual sekarang gitu, karena
gue sendiri melihat gimana yang namanya permainannya Scott McTominay. Jadi ribet tuh gue. Ini orang oke, tos kerjanya oke. Terus dia karena mungkin dia sebagai striker, naluri dia mencetak gol itu bagus gitu ya, baik banget. Dia jadi top scorernya di Skotlandia, bahkan juga salah satu top scorer di Manchester United musim kemarin. Ya kalau untuk dipakai buat apa ya? Buat momen-momen krusial gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau ya lu bisa lihat lah dari sisi, makanya kan nonton, gue selalu kan bilang nonton pertandingan. Kalau lu lihat dari si skillnya, visinya, mungkin ya intelijensianya, kalau dia main dalam permainan yang mungkin akan lebih berkonsep, akan lebih bermetode dengan banyak instruksi, mungkin dia bisa jadi dia bukan mengajar, bisa jadi sih sepertinya emang dia nggak mampu gitu loh di level standarnya Manchester United ini. Jadi ya keputusannya Ineos juga ngelihat ya ini anak nih kayaknya kalau dijual sekarang sih ya kita duitin aja gitu loh. Kita duitin udah untung 30 juta gitu loh. Kalau dia di klub-klub yang masih Inggris banget, British banget gitu ya, mungkin kayak Fulham atau kayak ya Nottingham Forest yang mainnya Spartan gaya Inggris, speed and power gitu, ya gue rasa dia cocok ya. Cocok tuh ya jadi pemain-pemain ya so-so lah gitu. Bukan berarti dia juga pemain yang jelek banget, enggak sih. Pemain yang ya levelnya emang di situ gitu. Levelnya emang udah sampai di situ. Ya gue kalau zaman Fergie mungkin kepake nih kayak gini pemain kayak gini nih. Karena kan Fergie kan yang penting 4-4-2 main lah lo. Pokoknya nggak main bagus abis lo ya. Nah kayak gini cocok ya. Tapi ini kan sekarang sepak bola udah berevolusi. Ten Hag juga pelatih yang sebenarnya bermain dengan konsep gitu loh. Nggak main yang liberal, nggak yang bermain ya udah turun ke lapangan enjoy lah, do it with Man United way gitu. Nggak juga gitu. Nah kalau dengan cara yang berkonsep atau bermetode gini ya gue Tomine sih nggak cocok gitu. Nah kalau harga 30 juta ya gue rasa harga yang pas gitu ya. Semoga bisa menambah duit kas kita yang 31,2 juta pound saat ini plusnya ya. Jadi kalau ini bisa menutupi pembelian Lenioro. Nah, yang satu lagi ini berita gua dapat ini dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa ini sebenarnya ada pemain lain, cuman gua rasa ada korelasinya untuk dengan Manchester United. Jadi John Neves ini kan punya keinginan untuk pindah ke PSG, yang dimana bandrolnya itu 120 juta euro ya, terserah lah kalau PSG mau nebus mah ya, bukan duitnya MU gitu kan. Nah dengan kehadiran dia ini berarti kan Manuel Ugarte sepertinya susah nih dapat tempat nih, karena itu udah pernah gue bahas. Ada Vitinha di situ, ada Fabian Ruiz di situ, udah banyak lah, udah penuh lah istilahnya pemain tengahnya. Jadi Manuel Ugarte ini punya ya kalau harus berpikir masa depan gitu ya harusnya sih dia pindah gitu. Nah ini yang gue bilang, kalau misalnya si PSG ini mau memenuhi klausa 120M-nya ini, ya gue rasa Manuel Ugarte bisa didapatkan gitu, dan PSG sih ya nggak akan ambil untung banyak lah, ibaratnya 30 juta atau 40 juta gitu ya, berarti penjualan McTominay untuk dapat Manuel Ugarte ya untung di kita sih kalau gue bilang, karena Manuel Ugarte sih pemain yang cukup pinter gitu loh, intelijensinya cukup oke gitu loh ya. Ini yang gue lihat ada koneksinya ke Manchester United. Jadi semoga John Neves jadi pindah ke PSG. Ya terserah lah kalau PSG mau bayar 120 juta euro gitu, ya udah duit-duitnya dia gitu kan. Tapi kalau kita sih untuk John Neves nggak mau gitu untuk tebus kayak gitu. Ya semoga aja terjadi, jadi Manuel Ugarte bisa masuk gitu ya. Itu aja sih berita saat ini.
Semoga Lenioro prosesnya berjalan lancar, McTominay cepat laku, sehingga terus John Neves jadi join ke PSG dengan harga segitu, sehingga kita bisa mendapatkan Manuel Ugarte dengan cicilan dengan variasi bonus lah, add-on apalah, yang penting bisa dapat pemain tengah yang gue pikir kualitasnya bisa di atas McTominay. Itu aja ya, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.